Di jantung kekuasaan dunia kuno, berdirilah kota Megasusan, ibu kota musim dingin dari kerajaan terbesar yang pernah dikenal manusia saat itu. Kekaisaran Persia. Dari India sampai Ethiopia, dari gurun panas hingga pegunungan bersalju, seluruh negeri tunduk di bawah satu takhta milik Raja Ahasveros. Istana di Susan bukan sekadar tempat tinggal raja. Itu adalah simbol kejayaan, kekayaan, dan kuasa tanpa batas. Pilar-pilar marmer menjulang tinggi. Tirai lenan halus berwarna ungu dan putih bergantung di antara cincin perak. Lantai dihiasi mosaik batu pualam yang berkilau saat terkena cahaya. Dan di tengah kemewahan itu, raja mengadakan sebuah pesta yang tak pernah dilihat dunia sebelumnya. Pesta itu bukan untuk sehari, bukan seminggu, tetapi 180 hari. Selama 6 bulan penuh, para pembesar, panglima, pejabat tinggi, dan bangsawan dari seluruh wilayah Persia diundang untuk menyaksikan kebesaran rajanya. Mereka makan dari piring emas, minum dari cawan yang tak ada duanya. Anggur mengalir tanpa henti, dan setiap tamu bebas minum sepuasnya. Musik mengalun siang dan malam. Tawa, sorak-sorai, dan pujian memenuhi udara istana. Raja ingin menunjukkan satu hal kepada dunia. Tidak ada yang lebih besar darinya. Namun di balik kemeriahan itu, kesombongan perlahan tumbuh, seperti api kecil yang tak terlihat, tetapi siap membakar segalanya. Pada hari ke-7 pesta puncak, ketika anggur telah membuat hati raja menjadi ringan, dan pikirannya menjadi kabur, ia memanggil 7 sida-sida istana. Pergilah, perintahnya, suaranya berat oleh minuman. Bawalah Ratu Wasti ke hadapanku, kenakan mahkota kerajaan, biarlah semua orang melihat kecantikannya. Ratu Wasti bukan sekadar permaisuri. Ia dikenal di seluruh negeri karena kecantikannya, martabatnya, dan sikapnya yang anggun. Pada saat yang sama, ia juga sedang mengadakan pesta untuk para perempuan bangsawan di bagian lain istana. Perintah raja sampai kepadanya. Semua mata tertuju pada ratu. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah istana Persia, sesuatu yang tak pernah terjadi sebelumnya terjadi. Wasti menolak. Tidak ada teriakan. Tidak ada perlawanan, tidak ada drama. Hanya satu jawaban tenang yang mengguncang kerajaan. Ratu tidak mau datang. Ketika sida-sida kembali dan menyampaikan jawabannya, suasana pesta berubah seketika. Musik terasa sumbang. Tawa terhenti. Para pejabat saling pandang dengan wajah tegang. Wajah raja memerah.
bukan hanya karena anggur, tetapi karena harga dirinya hancur di depan seluruh pejabat kerajaan. Baginya, ini bukan sekadar penolakan. Ini adalah penghinaan publik terhadap takhta Persia. Raja segera memanggil para penasihat hukumnya, orang-orang bijak yang mengerti undang-undang Media dan Persia, hukum yang tak dapat diubah. Menurut hukum, tanya raja dengan suara menahan amarah, apa yang harus dilakukan kepada Ratu Wasti karena ia tidak menuruti perintahku? Para penasihat tidak hanya memikirkan ratu, mereka memikirkan dampaknya bagi seluruh negeri. Jika ratu bisa menolak raja tanpa konsekuensi, bagaimana dengan para istri di seluruh Persia? Bukankah mereka akan meniru Wasti? Bukankah ini akan menjadi pemberontakan dalam setiap rumah tangga? Salah satu penasihat berdiri dan berkata, kesalahan ratu bukan hanya terhadap raja, tetapi terhadap semua laki-laki di Persia. Jika ini dibiarkan, para perempuan akan meremehkan suami mereka. Harus ada keputusan tegas. Keputusan itu pun dibuat. Ratu Wasti dilengsarkan. Ia tidak boleh lagi menghadap raja, namanya dihapus dari istana. Dan sebuah titah kerajaan dikirim ke seluruh negeri dalam berbagai bahasa, menyatakan bahwa setiap laki-laki harus menjadi tuan di rumahnya. Pesta berakhir, musik berhenti, dan istana menjadi sunyi. Beberapa waktu kemudian, ketika kemarahan raja mereda dan pikirannya kembali jernih, ia teringat kepada Wasti. Terlintas di benaknya kecantikan, kebijaksanaan, dan kehadirannya yang dulu memenuhi istana. Penyesalan mulai datang, tetapi hukum Persia tidak dapat diubah. Apa yang telah ditetapkan tidak bisa ditarik kembali. Melihat raja murung, para pelayannya memberikan usul baru. Biarlah diadakan pencarian di seluruh kerajaan. Kumpulkan gadis-gadis muda yang cantik ke dalam istana. Mereka akan dirawat dengan minyak wangi dan perawatan terbaik. Dan gadis yang paling berkenan di hati raja akan menjadi ratu menggantikan Wasti. Usul itu menyenangkan hati raja. Perintah pun dikeluarkan. Tanpa disadari siapapun, keputusan inilah yang akan membuka jalan bagi seorang gadis sederhana, seorang yatim piatu dari bangsa yang tertindas untuk memasuki panggung sejarah. Jauh dari istana, di sudut kota Susan yang tidak semegah halaman kerajaan, hiduplah seorang pria Yahudi bernama Mordekai. Ia adalah keturunan orang-orang yang dibuang dari Yerusalem ke Babel bertahun-tahun sebelumnya. Bersamanya tinggal seorang gadis muda yang sangat cantik parasnya dan lembut sikapnya. Namanya Hadasa. Tetapi orang-orang mengenalnya dengan nama Persia, Esther. Esther tidak memiliki ayah. Tidak memiliki ibu. Mordekai, sepupunya, telah mengangkatnya sebagai anak sendiri. Ia membesarkannya dengan kasih, dengan iman kepada Tuhan nenek moyang mereka, dan dengan harapan bahwa suatu hari hidup mereka akan berubah. Esther tumbuh tanpa pernah membayangkan bahwa takdirnya sedang bergerak perlahan menuju istana raja. Suatu hari, para petugas kerajaan datang ke kota menjalankan perintah raja. Mereka mencari gadis-gadis muda yang cantik untuk dibawa ke istana. Dan mata mereka tertuju pada Esther. Ia dibawa, bukan sebagai tamu, tetapi sebagai bagian dari seleksi ratu. Dari rumah sederhana menuju gerbang istana yang megah. Dari kehidupan tersembunyi menuju sorotan kekuasaan. Saat melangkah melewati gerbang istana Susan, Esther tidak tahu bahwa langkah kecilnya akan menentukan nasib seluruh bangsanya di kemudian hari. Ia hanya tahu satu hal, ia harus taat. Sebelum berpisah, Mordekai berpesan pelan kepadanya, "Jangan beritahukan kepada siapapun tentang asal-usulmu dan bangsamu." Esther mengangguk.
Dan dengan hati berdebar, ia memasuki dunia yang sama sekali asing baginya. Dunia kemewahan, intrik, dan kuasa. Di balik tembok istana Persia, Tuhan sedang menyusun sebuah rencana besar, bukan melalui raja, bukan melalui pejabat, tetapi melalui seorang gadis yatim piatu yang tak dikenal siapapun. Dan tak seorang pun di istana menyadari bahwa sejarah baru saja mulai ditulis. Di dalam kompleks perempuan istana Susan, ratusan gadis dari seluruh penjuru kekaisaran Persia dikumpulkan. Mereka datang dari latar belakang yang berbeda, anak bangsawan, putri pejabat, dan gadis-gadis cantik dari kota-kota jauh. Semua memiliki satu harapan yang sama, terpilih menjadi ratu di sisi Raja Ahasveros. Namun bagi Esther, ini bukan tentang ambisi. Ini tentang ketaatan. Ia berdiri di antara mereka bukan sebagai orang yang mengejar takhta, tetapi sebagai seorang yatim piatu yang digerakkan oleh keadaan. Tidak ada keluarga yang menyertainya, tidak ada harta yang mendukungnya. Hanya pesan terakhir dari Mordekhai yang terngiang di hatinya. Jangan beritahukan asal-usulmu. Para gadis itu berada di bawah pengawasan seorang pejabat istana bernama Hegai, penjaga para perempuan. Dialah yang bertanggung jawab mempersiapkan mereka sebelum dihadapkan kepada raja. Proses itu tidak singkat. Setiap gadis harus menjalani perawatan selama 12 bulan, 6 bulan dengan minyak mur, dan 6 bulan dengan rempah-rempah serta wangi-wangian. Bagi banyak orang, ini adalah masa yang penuh kecemasan. Mereka berlomba-lomba tampil menonjol, berusaha menarik perhatian, mencari cara agar terlihat lebih memikat daripada yang lain. Tetapi Esther berbeda. Ia tidak menuntut apapun. Ia tidak meminta perlakuan istimewa. Ia tidak mencoba menonjolkan diri. Dan justru disitulah sesuatu yang tak terlihat mulai bekerja. Hegai memperhatikan Esther. Ada ketenangan dalam sikapnya. Kerendahan hati yang jarang ditemukan di antara para gadis lain. Tatapannya lembut, bicaranya sopan, dan tindakannya penuh hormat. Tanpa Esther meminta, Hegai memberinya perhatian khusus. Ia menempatkannya di bagian terbaik dari rumah perempuan. Memberinya pelayan-pelayan yang dipilih secara khusus. Memberinya perawatan terbaik yang tersedia. Esther mulai mendapat kasih karunia di mata semua orang yang melihatnya. Hari demi hari berlalu. Sementara para gadis lain sibuk membandingkan perhiasan, pakaian, dan kosmetik, Esther menjalani hari-harinya dengan tenang. Ia belajar memahami tata krama istana. Ia mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Ia memperhatikan lebih banyak daripada terlihat. Di luar istana, Mordekhai tidak pernah berhenti memikirkan Esther. Setiap hari ia berjalan mondar-mandir di depan pelataran rumah perempuan, hanya untuk mendengar kabar tentang keadaannya. Ia tidak bisa masuk. Ia tidak bisa bertemu. Tetapi hatinya selalu tertuju ke dalam tembok istana itu. Waktu terus berjalan, dan tibalah saatnya para gadis itu satu persatu dipanggil menghadap raja. Setiap gadis diberi kesempatan satu malam. Mereka boleh membawa apapun yang mereka inginkan dari rumah perempuan ke istana raja. Pakaian indah, perhiasan, wewangian terbaik. Apa saja yang mereka pikir bisa membuat raja terkesan. Banyak yang datang dengan kemewahan berlebihan. Tetapi ketika giliran Esther tiba, ia melakukan sesuatu yang berbeda. Ia tidak memilih apa-apa. Ia hanya meminta apa yang disarankan oleh Hegai. Kesederhanaannya kembali berbicara lebih keras daripada upaya siapapun. Malam itu, Esther dibawa menghadap Raja Ahasveros. Istana sunyi. Pelita-pelita menyala di lorong panjang menuju ruang raja.
Setiap langkah terasa berat, tetapi hati Esther tetap tenang. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Ia hanya tahu bahwa Tuhan yang ia kenal sejak kecil tetap menyertainya. Ketika raja melihat Esther, sesuatu yang berbeda terjadi. Di antara semua perempuan yang telah datang sebelumnya, Esther mendapat tempat khusus di hati raja. Tatapannya tertuju padanya lebih lama. Suaranya melembut ketika berbicara kepadanya. Dan malam itu, tanpa keraguan, hati raja terpaut kepadanya melebihi yang lain. Beberapa waktu kemudian, keputusan itu diumumkan. Esther diangkat menjadi ratu menggantikan Wasti. Seorang gadis yatim piatu, seorang bangsa buangan, kini duduk di takhta Persia. Mahkota kerajaan dikenakan di kepalanya. Pesta besar diadakan untuk merayakan pengangkatannya. Seluruh negeri bersukacita. Raja bahkan memberikan keringanan pajak sebagai tanda kegembiraan. Namun di tengah sorak-sorai itu, Esther tetap menyimpan satu rahasia besar. Tidak seorang pun tahu bahwa Ratu baru Persia adalah seorang Yahudi. Ia tetap memegang pesan Mordekai. Dan Mordekai yang mendengar kabar itu dari luar istana hanya bisa terdiam dengan hati penuh syukur dan keheranan. Tuhan bekerja dalam diam. Sementara kehidupan Esther berubah drastis di dalam istana, sesuatu yang lain sedang terjadi di luar perhatian banyak orang. Suatu hari, ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana, tempat para pejabat sering berkumpul, ia tanpa sengaja mendengar percakapan dua sida-sida raja, Bigtan dan Teresh. Mereka marah. Mereka merencanakan sesuatu yang berbahaya. Mereka merencanakan pembunuhan terhadap raja. Mordekai tidak ragu. Ia segera mencari cara untuk menyampaikan kabar itu kepada Esther. Dan melalui Esther, informasi itu sampai kepada raja. Penyelidikan dilakukan. Rencana itu terbukti benar. Kedua sida-sida itu dihukum mati. Dan peristiwa itu dicatat dalam kitab sejarah kerajaan. Tetapi satu hal yang tampak kecil saat itu, kelak akan menjadi sangat penting. Nama Mordekai dicatat. Namun ia tidak menerima penghargaan apapun. Ia tetap menjadi orang biasa di pintu gerbang. Seolah-olah kebaikannya dilupakan. Di dalam istana, Esther mulai menyesuaikan diri dengan perannya sebagai ratu. Ia belajar bagaimana berbicara di hadapan raja, bagaimana bersikap di hadapan pejabat, bagaimana menjaga rahasia besar tentang jati dirinya. Ia mengenakan pakaian kerajaan, tetapi hatinya tetap sederhana. Ia hidup di tengah kemewahan, tetapi jiwanya tetap milik Tuhan. Dan tanpa ia sadari, posisinya di istana bukanlah kebetulan. Ia ditempatkan di sana untuk waktu yang belum ia mengerti. Sementara itu, roda takdir mulai berputar lebih cepat. Seseorang akan segera muncul di panggung kerajaan. Seseorang yang ambisinya gelap. Seseorang yang kebenciannya akan mengancam keberadaan seluruh bangsa Esther. Namanya belum terdengar, tetapi bayangannya mulai mendekat. Dan di balik kemewahan istana Persia, badai besar sedang bersiap untuk datang. Beberapa waktu setelah Esther diangkat menjadi ratu, istana Susan kembali dipenuhi dinamika baru. Di antara para pejabat tinggi kekaisaran Persia, muncullah seorang pria yang perlahan naik ke puncak kekuasaan. Namanya Haman. Ia bukan sekadar pejabat biasa. Raja-raja Ahasweros meninggikannya di atas semua pembesar lainnya. Kedudukannya membuat semua orang di gerbang istana harus membungkuk dan memberi hormat setiap kali ia lewat. Dan semua orang melakukannya, kecuali satu. Di pintu gerbang istana, tempat para pejabat dan rakyat biasa keluar masuk, berdirilah Mordekai. Ia mengenakan pakaian sederhana, seperti biasanya. Wajahnya tenang. Sikapnya hormat. Tetapi ketika Haman lewat di hadapannya, Mordekai tidak membungkuk. Ia tidak memberi hormat. Bukan karena sombong, bukan karena ingin menantang, tetapi karena imannya tidak mengizinkannya
merendahkan diri kepada manusia dengan cara yang menyerupai penyembahan. Para pegawai lain melihat itu. Mereka gelisah. "Kenapa engkau melanggar perintah raja?" tanya mereka berulang kali. Mordekai hanya menjawab singkat, "Aku seorang Yahudi." Jawaban itu sederhana, tetapi syarat makna. Hari demi hari, hal itu terus terjadi. Setiap kali Haman lewat, semua orang membungkuk kecuali Mordekai. Awalnya, Haman tidak menyadarinya. Tetapi ketika akhirnya ia melihat dengan matanya sendiri, sesuatu yang gelap mulai tumbuh di hatinya. Kebencian, bukan kebencian kecil, tetapi kebencian yang membara. Harga dirinya merasa diinjak, kedudukannya terasa dihina. Dan yang lebih menyakitkan baginya, orang yang tidak mau membungkuk, itu hanyalah seorang pria biasa di pintu gerbang. Namun ketika Haman mengetahui bahwa Mordekai adalah seorang Yahudi, kebenciannya berubah arah. Ini bukan lagi tentang satu orang, ini tentang satu bangsa. Ia tidak ingin menghukum Mordekai saja. Ia ingin memusnahkan seluruh bangsa Mordekai, seluruh orang Yahudi di dalam kerajaan Persia. Pikiran itu tumbuh menjadi rencana. Rencana itu tumbuh menjadi obsesi. Dan obsesi itu membawanya menghadap raja. Dengan licik dan kata-kata yang tersusun rapi, Haman berkata kepada raja, "Ada satu bangsa yang tercerai-berai di antara bangsa-bangsa di dalam kerajaan tuanku. Hukum mereka berbeda dari hukum bangsa lain. Mereka tidak menuruti undang-undang raja. Tidak patut bagi raja membiarkan mereka hidup." Ia tidak menyebut nama bangsa itu. Ia tidak menyebut bahwa itu adalah orang Yahudi. Ia hanya menyampaikan gambaran yang cukup untuk menimbulkan kecurigaan. Lalu ia menambahkan sesuatu yang membuat raja tertarik. "Aku akan menyerahkan 10.000 talenta perak ke dalam perbendaharaan kerajaan jika raja berkenan membinasakan mereka." Raja yang tidak menyelidiki lebih jauh, melepaskan cincin meterainya dan memberikannya kepada Haman. "Terserah kepadamu. Lakukanlah seperti yang kau anggap baik." Dengan satu keputusan singkat, nasib sebuah bangsa diserahkan ke tangan seorang pria yang dipenuhi kebencian. Haman keluar dari istana dengan hati puas. Langkah berikutnya adalah menentukan waktu pelaksanaan rencananya. Ia memanggil para ahli undiannya. Mereka membuang undi, untuk menentukan hari terbaik memusnahkan bangsa itu. Undian itu jatuh pada bulan ke-12, bulan Adar. Masih jauh, tetapi kepastian hari itu membuat Haman semakin tenang. Surat titah kerajaan segera ditulis. Dalam semua bahasa di seluruh wilayah Persia, perintah itu disebarkan. Pada hari yang telah ditentukan, semua orang Yahudi, tua, muda, perempuan, anak-anak, harus dibunuh, dibinasakan, dan dilenyapkan. Harta mereka boleh dirampas. Surat itu dikirim dengan para pelari cepat kerajaan, dan kota Susan menjadi gempar. Orang-orang tidak mengerti. Mereka tidak tahu alasan perintah itu. Tetapi hukum Persia tidak dapat dibatalkan. Di tengah kekacauan itu, Mordekai mendengar kabar tersebut. Dunia seakan berhenti. Ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung, menaburkan abu di kepalanya. Ia berjalan di tengah kota sambil menangis dengan suara keras dan pahit. Tangisannya bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk seluruh bangsanya. Ia tahu, tanpa pertolongan Tuhan, mereka tidak punya harapan. Kabar itu akhirnya sampai juga ke dalam istana, kepada Ratu Ester. Para pelayannya melaporkan bahwa Mordekai berdiri di gerbang dengan pakaian kabung, menangis keras.
Hati Ester terguncang. Ia mengirim pakaian kepada Mordekhai agar ia mengganti pakaiannya. Tetapi Mordekhai menolaknya. Lalu Ester mengirim seorang sida-sida kepercayaannya untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Mordekhai memberikan salinan surat titah pembunuhan itu. Ia menyuruh agar Ester melihatnya sendiri. Ia memintanya melakukan sesuatu yang sangat berbahaya, menghadap raja, memohon belas kasihan bagi bangsanya. Tetapi Ester terdiam. Ada satu masalah besar. Semua orang tahu, kata Ester, melalui pesannya, siapapun yang masuk menghadap raja tanpa dipanggil akan dihukum mati, kecuali jika raja mengulurkan tongkat emasnya. Dan sudah 30 hari, aku tidak dipanggil menghadap raja. Istana yang megah itu, yang dahulu tampak seperti kehormatan, kini terasa seperti penjara. Ia adalah ratu, tetapi ia tidak bebas. Pesan Ester disampaikan kembali kepada Mordekhai, dan Mordekhai mengirim jawaban yang akan mengubah jalan pikirannya selamanya. Jangan kira karena engkau di istana raja, engkau akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Jika engkau berdiam diri pada saat ini, pertolongan akan datang bagi orang Yahudi dari tempat lain. Tetapi engkau dan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Kata-kata itu menembus hati Ester. Tiba-tiba semuanya menjadi jelas. Ia tidak berada di istana karena kebetulan. Ia tidak menjadi ratu karena keberuntungan. Ia ditempatkan di sana untuk waktu ini. Untuk momen ini. Untuk menyelamatkan bangsanya. Dan untuk pertama kalinya sejak menjadi ratu, Ester merasa takut. Bukan takut kehilangan mahkota, tetapi takut kehilangan nyawa. Namun di balik ketakutan itu, mulai tumbuh keberanian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Malam itu, di dalam kamar pribadinya di Istana Susan, Ester tidak bisa tidur. Surat titah yang diberikan Mordekhai seakan terus terbayang di pikirannya. Kata-kata itu keras, tajam, dan tak bisa diabaikan. Ia kini tahu kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik kemewahan istana Kekaisaran Persia. Ia adalah ratu. Tetapi ia juga seorang Yahudi. Dan bangsanya sedang berada di ambang pemusnahan. Pesan terakhir Mordekhai berputar-putar di benaknya. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Kalimat itu tidak memberi kenyamanan. Kalimat itu memberi tanggung jawab. Ester menyadari satu hal penting. Ini bukan lagi tentang dirinya. Bukan tentang keselamatannya. Bukan tentang kedudukannya. Ini tentang rencana Tuhan yang jauh lebih besar daripada hidupnya sendiri. Dengan hati yang mulai mantap, Ester mengirim pesan kembali kepada Mordekhai. Kumpulkan semua orang Yahudi di Susan. Berpuasalah untuk aku. Jangan makan dan jangan minum selama 3 hari, siang dan malam. Aku dan para dayangku juga akan berpuasa. Sesudah itu, aku akan masuk menghadap raja, walaupun itu berlawanan dengan hukum. Jika aku harus mati, biarlah aku mati. Keputusan itu bukan keputusan yang ringan. Itu adalah keputusan yang lahir dari iman. Seluruh komunitas Yahudi di Susan mulai berpuasa. Tidak ada pesta. Tidak ada kegiatan biasa. Kota yang sebelumnya gempar oleh surat titah pembunuhan, kini dipenuhi suasana doa dan ratapan. Mordekhai mengenakan kain kabung, berdiri di antara bangsanya, memohon belas kasihan Tuhan. Di dalam istana, Ester melakukan hal yang sama. Ia melepaskan perhiasannya. Ia menanggalkan kenyamanan istana. Bersama para dayangnya, ia merendahkan diri di hadapan Tuhan yang tidak terlihat, tetapi yang selalu ia kenal sejak kecil. 3 hari terasa sangat panjang. Setiap jam dipenuhi dengan pergumulan. Bagaimana jika raja murka? Bagaimana jika tongkat emas itu tidak diulurkan? Bagaimana jika langkahnya justru menjadi akhir hidupnya?
Namun di tengah semua pertanyaan itu, ada damai yang perlahan memenuhi hatinya. Puasa itu bukan sekadar menahan lapar. Puasa itu menguatkan hatinya. Pada hari ketiga, Esther berdiri. Ia mengenakan pakaian kebesarannya sebagai ratu. Mahkota diletakkan di kepalanya. Jubah kerajaan membalut tubuhnya. Tetapi di balik penampilan megah itu, jantungnya berdegup kencang. Hari itu, ia tidak berjalan sebagai ratu yang percaya diri. Ia berjalan sebagai seorang perempuan yang berserah penuh kepada Tuhan. Lorong menuju Balairung Raja terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap langkahnya bergema di antara dinding marmer istana. Para penjaga memandang dengan heran. Tidak ada yang memanggilnya. Ia datang tanpa undangan. Pintu Balairung terbuka. Di ujung sana, duduk di atas tahta emasnya, adalah Raja Ahasuerus. Semua menjadi sunyi. Esther berhenti di ambang pintu. Saat itu juga, hidup dan mati bergantung pada satu gerakan tangan Raja. Raja mengangkat wajahnya. Mata mereka bertemu. Detik itu terasa seperti selamanya. Lalu sesuatu yang tak pernah bisa dikendalikan manusia terjadi. Raja memandang Esther dengan kemurahan. Ia mengulurkan tongkat emasnya. Napas Esther terasa kembali. Ia melangkah mendekat dan menyentuh ujung tongkat itu, tanda bahwa nyawanya diampuni. "Apakah yang kau inginkan, Ratu Esther?" tanya Raja lembut. "Bahkan sampai setengah kerajaan pun akan kuberikan kepadamu." Ini adalah saat yang telah ia tunggu. Namun Esther tidak langsung menyampaikan maksudnya. Ia tahu, ini bukan waktu yang tepat untuk berbicara terburu-buru. "Jika Raja berkenan," jawab Esther dengan tenang, "datanglah hari ini ke perjamuan yang telah kusediakan bagi Raja, bersama Haman." Nama itu disebut dengan sengaja. Haman. Raja setuju. Dan pesan segera dikirim untuk memanggil Haman. Haman datang dengan hati berbunga-bunga. Ia merasa sangat terhormat. Dari semua pejabat kerajaan, hanya dia yang diundang secara khusus oleh ratu untuk makan bersama raja. Di meja perjamuan, suasana hangat dan penuh canda. Anggur dituangkan. Hidangan terbaik disajikan. Raja kembali bertanya kepada Esther, "Apa permintaanmu?" "Katakanlah, dan akan kuberikan." Sekali lagi, Esther menahan diri. "Jika Raja berkenan," katanya, "datanglah lagi besok ke perjamuan yang akan kusediakan. Saat itu aku akan menyampaikan permohonanku." Raja menyetujuinya. Haman keluar dari istana dengan hati yang sangat gembira. Ia merasa dirinya berada di puncak kehormatan. Raja mempercayainya. Ratu menghormatinya. Seluruh istana tunduk kepadanya. Namun kebahagiaan itu runtuh seketika ketika ia melewati gerbang istana. Di sana berdiri Mordehai. Dan seperti biasa, ia tidak membungkuk. Wajah Haman memerah. Tangannya mengepal. Seluruh kehormatan yang baru saja ia rasakan terasa sia-sia hanya karena satu orang ini. Ia pulang dengan hati mendidih. Di rumahnya, ia menceritakan semua kemuliaannya kepada istrinya, Zeres, dan para sahabatnya. Ia menceritakan tentang undangan khusus dari ratu. Tentang kedudukannya di atas semua pejabat. Tetapi kemudian ia berkata dengan geram, "Semua itu tidak berarti apa-apa selama aku melihat Mordehai, orang Yahudi itu, duduk di pintu gerbang." Istrinya memberi usul yang kejam. "Dirikanlah tiang gantungan setinggi 50 hasta. Besok pagi mintalah kepada raja agar Mordehai digantung di sana. Setelah itu, pergilah dengan hati senang ke perjamuan ratu." Usul itu menyenangkan hati Haman. Malam itu juga, tiang gantungan mulai didirikan. Sementara di istana, Esther menunggu. Ia tahu, besok adalah hari penentuan. Ia tidak tahu bagaimana semuanya akan berakhir, tetapi ia tahu satu hal pasti. Tuhan yang ia sembah tidak pernah tertidur. Dan ketika manusia merencanakan kejahatan dalam kegelapan, Tuhan sedang menyiapkan terangnya di waktu yang tepat. Malam itu,
Ketika tiang gantungan setinggi 50 hasta berdiri di halaman rumah Haman, suasana kota Susan tampak tenang di luar. Tidak ada yang tahu bahwa sebuah rencana kejam sedang menunggu fajar. Haman tidur dengan perasaan puas. Ia membayangkan pagi hari ketika ia akan meminta izin kepada raja untuk menggantung Mordehai. Baginya, itu akan menjadi penutup yang sempurna sebelum menghadiri perjamuan kedua Ratu Ester. Namun di tempat lain, di dalam istana Kekaisaran Persia, sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi. Di kamar kerajaan, Raja Ahasuerus tidak bisa tidur. Ia gelisah tanpa alasan yang jelas. Ia membalikkan tubuhnya di tempat tidur, mencoba memejamkan mata, tetapi kantuk tak kunjung datang. Akhirnya ia memerintahkan agar kitab sejarah kerajaan dibacakan untuknya, catatan tentang peristiwa-peristiwa penting yang pernah terjadi di istananya. Para pelayan membuka gulungan kitab itu dan mulai membaca. Malam semakin larut. Lalu, tanpa direncanakan, mereka sampai pada satu catatan kecil yang dulu tampak tidak penting. Catatan tentang dua sida-sida, Bigtan dan Tres, yang merencanakan pembunuhan terhadap raja, dan tentang seorang pria di pintu gerbang istana yang membocorkan rencana itu. Namanya disebut Mordehai. Raja langsung bangun setengah duduk. Apa kehormatan dan penghargaan yang telah diberikan kepada Mordehai karena hal itu? Tanya raja. Para pelayan saling memandang. Tidak ada, tuanku. Raja terdiam. Bagaimana mungkin seseorang yang menyelamatkan nyawanya tidak pernah diberi penghargaan? Pada saat yang hampir bersamaan, pagi mulai menjelang. Dan di luar istana, Haman datang lebih awal dari biasanya. Ia tidak sabar ingin meminta izin menggantung Mordehai. Para penjaga memberitahu raja bahwa Haman sudah berada di pelataran luar. Suruh dia masuk, kata raja. Haman masuk dengan penuh percaya diri. Ia membayangkan bahwa dalam beberapa menit lagi, ia akan mendapatkan izin raja untuk membunuh orang yang paling ia benci. Namun sebelum ia sempat membuka mulut, raja lebih dulu berbicara. Haman, kata raja, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang ingin dihormati oleh raja? Haman tersenyum dalam hati. Siapa lagi yang dimaksud raja kalau bukan dirinya? Ia membayangkan semua kehormatan yang bisa ia usulkan untuk dirinya sendiri. Dengan suara mantap ia menjawab, orang itu harus dikenakan pakaian kerajaan yang pernah dipakai raja. Ia harus dinaikkan ke atas kuda yang pernah ditunggangi raja, dan mahkota kerajaan dipasang di kepalanya. Salah satu pembesar raja harus menuntun kudanya keliling kota sambil berseru, beginilah dilakukan kepada orang yang dihormati raja. Raja tersenyum. Ide yang sangat baik, katanya. Segeralah ambil pakaian dan kuda itu. Lakukan semuanya itu kepada Mordehai, orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Jangan kurang satu pun dari yang kau katakan. Dunia Haman seakan runtuh. Nama itu terasa seperti palu yang menghantam kepalanya. Mordehai. Orang yang hendak ia gantung pagi itu, kini harus ia hormati di depan seluruh kota. Namun ia tidak bisa menolak. Itu perintah raja. Dengan wajah pucat, Haman mengambil pakaian kerajaan. Ia mengenakannya pada Mordehai. Ia menaikkannya ke atas kuda. Dan ia sendiri berjalan di depan, berseru keras di jalan-jalan kota Susan, beginilah dilakukan kepada orang yang dihormati raja. Orang-orang melihat dengan heran. Mordehai tetap tenang seperti biasa. Tetapi bagi Haman, ini adalah penghinaan terbesar dalam hidupnya. Setelah itu, Mordehai kembali ke pintu gerbang seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Haman pulang dengan kepala tertunduk. Ia menceritakan semuanya kepada istrinya dan para sahabatnya. Kali ini, nada mereka berbeda. Jika Mordehai itu orang Yahudi, kata mereka, engkau tidak akan mampu melawannya. Engkau pasti akan jatuh di hadapannya. Kata-kata itu menusuk hatinya. Sebelum ia sempat mencerna semuanya, para sida-sida raja datang menjemputnya untuk menghadiri perjamuan kedua Ratu Ester. Ia pergi dengan hati yang penuh kebingungan. Ia tidak tahu bahwa hari itu akan menjadi hari terakhir kejayaannya.
Di dalam istana, perjamuan telah disiapkan. Esther tampak tenang, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa inilah saat yang telah ia tunggu. Raja kembali bertanya dengan sabar, "Apakah permintaanmu, Ratu Esther?" "Bahkan setengah kerajaan pun akan kuberikan." Kali ini, Esther tidak menunda lagi. Ia menarik napas panjang. "Jika aku mendapat kasih karunia di mata raja," katanya pelan, "karuniakanlah kepadaku nyawaku, itulah permintaanku. Dan kepada bangsaku, itulah keinginanku. Karena kami telah dijual untuk dibinasakan, dibunuh, dan dilenyapkan." Raja terkejut. Siapakah dia? Di manakah orang yang berani melakukan hal seperti itu? Esther menoleh. Tatapannya lurus kepada Haman. Orang itu adalah Haman. Musuh dan lawan kami. Haman membeku. Wajahnya pucat pasi. Untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa ratu yang selama ini ia hormati, adalah seorang Yahudi. Dan rencana yang ia susun dengan rapi kini berbalik menghancurkannya. Ruangan perjamuan itu mendadak sunyi. Kata-kata Esther masih menggantung di udara, tajam dan tak terbantahkan. Tatapannya yang tenang mengarah lurus kepada Haman, sementara wajah pria itu berubah pucat seperti kehilangan darah. Raja-raja Ahasuerus berdiri dari tempat duduknya. Amarah dan kebingungan bercampur di wajahnya. Tanpa berkata apa-apa, ia berjalan keluar menuju taman istana, mencoba menenangkan pikirannya. Baginya, ini bukan sekadar pengkhianatan politik. Ini adalah ancaman langsung terhadap ratu, dan lebih dari itu, ancaman yang telah ia setujui tanpa sadar, karena kelicikan kata-kata Haman. Di dalam ruangan, Haman tinggal berdua dengan Esther. Ia tahu, satu-satunya harapan hidupnya sekarang adalah belas kasihan dari ratu yang bangsanya hendak ia musnahkan. Ia jatuh tersungkur di dekat dipan tempat Esther bersandar. "Ratu, tolonglah aku, ampunilah aku," pintanya dengan suara gemetar. Bukan lagi suara pejabat tinggi. Bukan lagi suara orang yang dihormati seluruh negeri. Kini hanya suara seorang pria yang ketakutan. Pada saat itulah raja kembali masuk ke ruangan, dan yang dilihatnya membuat amarahnya meledak. Haman tersungkur di dekat Esther, tampak seperti sedang memohon dengan posisi yang mencurigakan. "Apa?" seru raja. "Masihkah ia hendak menggagahi ratu di dalam istanaku sendiri?" Kalimat itu seperti vonis. Para pengawal segera menutupi wajah Haman, tanda bahwa ia telah dihukum. Salah seorang sida-sida yang berdiri di sana, Harbona, tiba-tiba berbicara, "Di rumah Haman ada tiang gantungan setinggi 50 hasta, yang ia dirikan untuk Mordehai, orang yang telah menyelamatkan nyawa raja." Raja menoleh cepat. "Gantung dia di situ," perintah itu singkat. Tegas. Tidak bisa ditarik kembali. Dan pada hari yang sama, Haman digantung pada tiang yang ia dirikan sendiri untuk orang lain. Kejahatan yang ia rancang dengan teliti berbalik menghancurkan dirinya. Istana menjadi gempar. Para pejabat berbisik-bisik. Semua orang menyadari bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Namun satu masalah besar masih belum terselesaikan. Surat titah pembunuhan terhadap orang Yahudi telah menyebar ke seluruh negeri. Hukum Persia tidak bisa dibatalkan, bahkan oleh raja sendiri. Walaupun Haman telah mati, perintah itu tetap berlaku. Pada hari itu juga, raja memberikan rumah Haman kepada Esther. Dan Esther memperkenalkan Mordehai kepada raja, menjelaskan bahwa ia adalah kerabat yang membesarkannya sejak kecil. Raja terkejut. Orang yang menyelamatkan nyawanya. Orang yang dihormatinya pagi tadi. Ternyata adalah keluarga ratu. Raja mencabut cincin meterainya yang dulu ia berikan kepada Haman, dan kini memberikannya kepada Mordehai. Kedudukan itu berpindah tangan. Dari seorang yang penuh kebencian kepada seorang yang hidup dalam kesetiaan. Namun Esther belum selesai. Ia kembali menghadap raja. Kali ini bukan dengan rasa takut seperti sebelumnya, tetapi dengan hati yang penuh kepedihan. Ia tersungkur di kaki raja, menangis.
Ia memohon agar raja membatalkan rencana jahat terhadap bangsanya. Raja mengangkatnya dan berkata, "Tulislah atas nama raja mengenai orang Yahudi, seperti yang kamu pandang baik. Meteraikanlah dengan cincin kerajaan." Karena surat yang ditulis atas nama raja dan dimeteraikan dengan cincin kerajaan tidak dapat dicabut, sebuah jalan keluar muncul. Jika surat pertama tidak bisa dibatalkan, maka surat kedua bisa dikeluarkan. Segera para panitera dipanggil. Pada bulan ketiga, bulan Siwan, surat baru ditulis dan dikirim ke seluruh wilayah kerajaan. Isinya jelas. Orang Yahudi diizinkan untuk berkumpul dan mempertahankan diri. Mereka boleh melawan siapapun yang menyerang mereka pada hari yang telah ditentukan. Surat itu disebarkan dalam semua bahasa, sama seperti surat yang pertama. Dan untuk pertama kalinya sejak berita pembunuhan itu tersebar, harapan mulai muncul di hati orang-orang Yahudi. Di kota Susan, Mordehai keluar dari istana mengenakan pakaian kebesaran kerajaan, jubah biru putih, mahkota emas besar, dan jubah lenan halus berwarna ungu. Kota itu bersorak. Orang-orang Yahudi dipenuhi sukacita. Tangisan berubah menjadi sorak kemenangan. Banyak orang dari bangsa lain bahkan menjadi takut terhadap orang Yahudi, karena mereka melihat bahwa tangan Tuhan menyertai bangsa itu. Di dalam istana, Ester menyadari sesuatu yang luar biasa. Beberapa hari sebelumnya, ia berdiri di lorong istana dengan ketakutan akan kematian. Kini, ia berdiri sebagai alat keselamatan bagi bangsanya. Ia tidak pernah merencanakan ini. Ia tidak pernah membayangkan ini. Tetapi setiap langkah kecil yang ia ambil dalam ketaatan telah membawanya tepat ke tempat yang Tuhan kehendaki. Dan di kejauhan, hari yang ditentukan oleh undian Haman semakin mendekat. Hari itu tetap akan datang. Tetapi kali ini, orang Yahudi tidak lagi menunggu dengan ketakutan. Mereka menunggu dengan kesiapan. Bulan demi bulan berlalu sejak dua surat kerajaan itu tersebar ke seluruh wilayah Kekaisaran Persia. Yang pertama membawa ketakutan. Yang kedua membawa harapan. Kini, hari yang dahulu ditentukan oleh undian Haman akhirnya tiba, bulan Adar, tanggal 13. Di banyak kota, suasana tegang terasa sejak fajar. Orang-orang Yahudi tidak lagi bersembunyi. Mereka berkumpul di tempat-tempat yang telah disepakati. Para pria berdiri berdampingan. Para keluarga saling menguatkan. Mereka tahu, hari ini bukan tentang menyerang, tetapi tentang bertahan hidup. Di kota Susan, pusat kerajaan, situasi lebih genting dari tempat lain. Kebencian yang telah lama ditanam Haman tidak hilang begitu saja dari hati sebagian orang. Masih ada mereka yang melihat orang Yahudi sebagai musuh. Namun kini, keadaan telah berubah. Nama Mordehai dikenal di seluruh istana. Kedudukannya tinggi. Pengaruhnya besar. Banyak pejabat daerah mulai takut untuk bertindak melawan orang Yahudi, karena mereka tahu raja kini berdiri di pihak yang berbeda. Ketika hari itu tiba, orang-orang yang berniat menyerang orang Yahudi mendapati sesuatu yang tidak mereka duga. Orang Yahudi siap. Mereka berdiri bersama. Tidak tercerai-berai. Tidak panik. Tidak lemah. Dan yang lebih mengejutkan, para pemimpin daerah, pejabat kerajaan, bahkan panglima-panglima militer membantu mereka, karena rasa segan terhadap Mordehai telah menyebar luas. Pertempuran terjadi di berbagai tempat. Tetapi yang terjadi bukanlah pembantaian terhadap orang Yahudi, melainkan kekalahan orang-orang yang mencoba mencelakai mereka. Di Susan saja, ratusan orang yang menyerang mereka dikalahkan. Kabar kemenangan itu menyebar dengan cepat. Di seluruh wilayah Persia, orang Yahudi berhasil mempertahankan diri. Mereka tidak dirampas. Mereka tidak dimusnahkan. Mereka berdiri teguh.
Apa yang dirancang sebagai hari kehancuran berubah menjadi hari pembalikan keadaan. Ketakutan berpindah tangan. Yang dulu menjadi target, kini menjadi pihak yang disegani. Sore hari itu, laporan dibawa kepada Raja-Raja Ahasveros. Ia mendengar bahwa di Susan saja, ratusan orang telah terbunuh dalam usaha menyerang orang Yahudi. Raja memandang Ester dan berkata, di Susan saja sudah sebanyak ini. Apalagi di seluruh wilayah kerajaan. Apakah lagi permintaanmu? Akan kuberikan. Ester berpikir sejenak. Ia tahu bahwa sisa-sisa kebencian masih ada di kota itu. Jika dibiarkan, esok hari bisa menjadi ancaman baru. Jika raja berkenan, katanya, biarlah orang Yahudi di Susan diizinkan juga besok untuk bertindak seperti hari ini. Dan biarlah ke-10 anak Haman digantung pada tiang. Permintaan itu dikabulkan. Keesokan harinya, orang Yahudi di Susan kembali berjaga. Ancaman yang tersisa dipatahkan. Dan ke-10 anak Haman digantung, menjadi tanda bahwa kejahatan keluarga itu benar-benar berakhir. Namun di tengah semua itu, ada satu hal penting yang mereka lakukan. Mereka tidak merampas harta musuh-musuh mereka. Mereka tidak mengambil keuntungan dari kemenangan itu. Mereka hanya melakukan satu hal, bertahan hidup. Ketika 2 hari itu berakhir, suasana yang tadinya tegang berubah menjadi kelegaan yang luar biasa. Orang-orang Yahudi menyadari bahwa mereka masih hidup. Anak-anak mereka masih bersama mereka. Rumah mereka masih berdiri. Dan air mata yang dulu keluar karena ketakutan kini keluar karena syukur. Di kota-kota lain di Persia, orang Yahudi merayakan kelegaan itu pada tanggal 14 Adar. Di Susan, karena pertempuran berlangsung 2 hari, mereka merayakannya pada tanggal 15. Mereka makan bersama. Mereka saling mengunjungi. Mereka mengirim makanan satu sama lain. Mereka memberi hadiah kepada orang miskin. Hari yang seharusnya menjadi hari kematian berubah menjadi hari sukacita. Dan di tengah perayaan itu, satu nama terus disebut dengan hormat. Ester. Ratu yang berani. Dan satu nama lagi. Mordekhai. Pria di pintu gerbang yang tidak mau membungkuk. Tak seorang pun bisa menyangkal bahwa ada tangan yang tak terlihat bekerja di balik semua peristiwa ini. Undian yang dibuang Haman. Malam tanpa tidur raja. Keberanian Ester. Ketekunan Mordekhai. Semuanya terjalin menjadi satu kisah yang mustahil dirancang oleh manusia. Hari itu, orang Yahudi bukan hanya merayakan kemenangan. Mereka merayakan pemeliharaan Tuhan yang setia, bahkan ketika namanya tidak pernah disebut di istana Persia. Setelah hari-hari menegangkan itu berlalu, suasana di Susan berubah total. Jalan-jalan yang dulu dipenuhi ratapan kini dipenuhi tawa. Rumah-rumah yang dulu tertutup karena ketakutan kini terbuka untuk menerima tamu. Orang-orang Yahudi saling berkunjung, membawa makanan, berbagi cerita tentang bagaimana mereka bertahan pada hari yang telah ditentukan itu. Di seluruh wilayah Kekaisaran Persia, hal yang sama terjadi. Mereka menyadari sesuatu yang sangat penting. Hari itu tidak boleh dilupakan. Hari ketika nasib mereka dibalikan. Hari ketika ketakutan berubah menjadi kemenangan. Hari ketika air mata berubah menjadi sukacita. Mordekhai memahami hal ini lebih dari siapapun. Ia melihat bagaimana peristiwa itu bukan sekadar kemenangan militer, tetapi sebuah karya pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Jika tidak diingat, generasi berikutnya mungkin hanya akan mendengar kisahnya sebagai cerita biasa. Maka ia mengambil keputusan. Ia menulis surat kepada semua orang Yahudi di seluruh kerajaan, dekat dan jauh. Dalam surat itu, ia menetapkan bahwa setiap tahun, pada tanggal 14 dan 15 bulan Adar, mereka harus merayakan hari-hari tersebut sebagai hari sukacita. Hari untuk makan bersama. Hari untuk mengirim makanan satu sama lain.
Hari untuk memberi hadiah kepada orang miskin. Hari untuk mengingat bahwa mereka hampir dimusnahkan, tetapi diselamatkan. Hari itu diberi nama sesuai dengan undian yang pernah dibuang oleh Haman. Undian itu disebut Pur. Dan dari situlah lahir nama perayaan itu, Purim. Nama yang dulu berkaitan dengan rencana kehancuran kini menjadi nama perayaan keselamatan. Surat Mordehai disambut dengan sukacita. Orang-orang Yahudi setuju untuk melakukan seperti yang ditetapkan. Mereka tidak melakukannya karena diperintah, tetapi karena hati mereka ingin mengingat. Tak lama kemudian, Esther sendiri ikut meneguhkan ketetapan itu. Sebagai ratu, kata-katanya memiliki bobot yang besar di seluruh negeri. Ia menulis bersama Mordehai, memastikan bahwa perayaan ini bukan sekadar kebiasaan sementara, tetapi menjadi ketetapan turun-temurun. Sebuah peringatan yang akan diceritakan kepada anak-anak. Dan kepada anak-anak dari anak-anak mereka. Agar mereka tahu bahwa pernah ada masa ketika bangsa mereka berada di ambang kehancuran, dan Tuhan memutarbalikkan keadaan dengan cara yang tak terduga. Di istana, perubahan juga terasa. Mordehai kini berjalan dengan wibawa. Ia bukan lagi pria sederhana di pintu gerbang. Ia adalah pejabat tinggi kerajaan, orang kepercayaan raja setelah Haman. Namun kedudukannya tidak mengubah hatinya. Ia tetap rendah hati. Ia tetap peduli kepada bangsanya. Ia menggunakan pengaruhnya bukan untuk memperkaya diri, tetapi untuk memastikan kesejahteraan orang-orang Yahudi di seluruh wilayah Persia. Sementara itu, Esther menjalani perannya sebagai ratu dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Ia tidak lagi hanya berusaha menyesuaikan diri dengan kehidupan istana. Kini ia tahu, keberadaannya di sana memiliki tujuan yang jauh lebih besar. Setiap keputusan yang ia ambil, setiap kata yang ia ucapkan, kini dipenuhi kesadaran bahwa Tuhan telah menempatkannya di sana bukan untuk kemuliaan pribadi, tetapi untuk keselamatan banyak orang. Perayaan Purim pertama berlangsung dengan penuh emosi. Orang-orang makan dengan air mata haru. Mereka tertawa sambil mengingat bagaimana dulu mereka gemetar ketakutan. Mereka memberi kepada orang miskin sebagai tanda bahwa keselamatan bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk dibagikan. Di setiap rumah, kisah Esther dan Mordehai diceritakan kembali. Bagaimana seorang ratu mempertaruhkan nyawanya. Bagaimana seorang pria menolak membungkuk. Bagaimana malam tanpa tidur mengubah sejarah. Dan bagaimana rencana jahat berbalik menjadi kebaikan. Purim bukan sekadar pesta. Purim adalah ingatan kolektif tentang kesetiaan Tuhan. Dan yang paling indah, nama Tuhan tidak pernah disebut secara langsung dalam semua peristiwa ini. Namun kehadirannya terasa di setiap bagian cerita. Dalam waktu yang tepat. Dalam pertemuan yang tepat. Dalam keberanian yang tepat. Dalam keputusan yang tampak kecil, tetapi membawa dampak besar. Di balik semua itu, Esther menyadari sesuatu yang mendalam. Hidupnya yang dulu tampak biasa kini menjadi bagian dari sejarah besar bangsanya. Dan ia tahu, semua itu bukan karena kemampuannya sendiri. Tetapi karena ia bersedia taat ketika waktunya tiba.